Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Pemirsa, kita akan kembali ke Malang untuk mengetahui kondisi terkini pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sudah ada rekan kami Oki Arisandi di Krisis Center Malang di kantor Balai Kota Malang. Selamat pagi Oki, bagaimana situasi terkini? Apakah warga sudah mulai berdatangan untuk mencari anggota keluarganya yang hilang? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Seperti inilah kurang lebih kondisi krisis center yang didirikan oleh pemerintah Kota Malang sebagai posko aduan bagi warga Kota Malang yang kehilangan anggota keluarganya pasca tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu pekan lalu. Bagi warga Kota Malang yang masih belum mendapatkan kabar sanak saudara maupun anggota keluarganya pasca tragedi kemanusiaan pada hari Sabtu pekan lalu, ada call center di Krisis Center Kota Malang yang bisa dihubungi, ada di 0821 40 40 3223. Dan memang Krisis Center ini sudah berjalan sejak kemarin dan siap menampung seluruh pertanyaan-pertanyaan maupun membantu masyarakat warga Kota Malang yang membutuhkan informasi terkait keberadaan anggota keluarganya yang masih belum diketahui keberadaannya. Dan terlebih pemirsa, tadi saat apel pagi yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Bapak Sutiaji, dalam sambutannya disampaikan bahwa Wali Kota Malang meminta kepada seluruh lurah maupun camat untuk mulai berkoordinasi ke tingkat bawah untuk melakukan pendataan dan juga menanyakan kepada warganya apakah masih ada sanak saudara maupun anggota keluarga yang belum ditemukan atau masih belum diketahui keberadaannya. Terkait dengan bagaimana jumlah korban saat ini, setidaknya di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, jika sebelumnya ada 21 jenazah yang belum teridentifikasi, namun sejak kemarin keseluruhan jenazah tersebut sudah berhasil diidentifikasi dan 20 diantaranya sudah dirilis oleh Rumah Sakit Saiful Anwar dan sudah diambil atau sudah dijemput oleh keluarganya, sementara masih ada satu jenazah yang nanti akan segera dijemput oleh anggota keluarganya untuk dimakamkan kemudian. Dan juga tadi dapat kami informasikan bahwa dalam apel pagi yang baru saja usai di Balai Kota Malang, Wali Kota Malang menyampaikan bahwa bagi seluruh korban meninggal dunia, terkhusus bagi warga Kota Malang, akan mendapatkan santunan dari Pemkot Malang sebesar 10 juta rupiah. Sementara untuk warga Kota Malang yang memerlukan perawatan dan juga pengobatan, ini saat ini sudah ditangani dan juga nanti akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Kota Malang. Dan juga tadi diinformasikan bahwa dari sekian banyak korban yang ada di Kota Malang, ada seorang anak yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar yang harus kehilangan kedua orang tuanya pasca tragedi kemanusiaan hari Sabtu pekan lalu, di mana pemerintah Kota Malang menghimbau kepada Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan dan juga melakukan trauma healing agar yang bersangkutan sang anak bisa tetap menjalani kehidupannya. Dan terkait dengan bagaimana biaya pendidikan nanti selama sekolah dasar, karena ia masih berada di Kota Malang, pemerintah Kota Malang akan sepenuhnya menanggung biaya pendidikan sang anak, sementara jika nanti saat sudah lulus dan harus menginjakan kaki di sekolah menengah pertama, jika memang masih di Kota Malang, biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah Kota Malang, namun jika pindah, nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota setempat. Dan hingga saat ini pengumpulan informasi dan juga kontak-kontak yang dilakukan oleh sejumlah petugas masih dilakukan. Saat ini kami belum bisa melakukan tanya jawab terhadap para petugas karena memang tadi dikatakan oleh Wali Kota Malang bahwa informasi kini masih satu pintu bersama dengan Wali Kota Malang yang tadi sempat kami wawancarai, namun kini sudah kembali masuk ke dalam kantor Wali Kota sehingga kami belum bisa berbincang lebih jauh lagi. Namun tadi dikatakan bahwa memang proses investigasi yang dilakukan oleh kepolisian dipimpin oleh Kapolri memang sejak semalam terus dilakukan, bahkan diinformasikan bahwa Kapolri juga bermalam di Kota Malang dan rencananya memang hari ini akan ada rapat koordinasi untuk mengetahui bagaimana sebetulnya standar operasi yang dilakukan pada saat pengamanan
penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia, karena tentu selain menimbulkan duka yang begitu dalam, insiden atau tragedi yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu juga sedikit banyak menciderai reputasi dunia persepak bolaan Indonesia ataupun tanah air. Karena tadi juga disampaikan bahwa seperti yang kita ketahui bersama, bahwa belakangan industri sepak bola di Indonesia ini juga sudah menjadi industri hiburan bagi warga. Itulah mengapa beberapa di antaranya ikut serta mengajak anak-anaknya, meskipun masih berusia balita, meskipun masih kecil, untuk diajak nonton langsung di stadion. Namun memang tidak ada yang menyangka bahwa saat pertandingan Sabtu pekan lalu, tragedi kemanusiaan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kota Malang. Dan juga pemirsa, saat ini belum ada warga dari Kota Malang yang datang ke krisis center untuk mencari tahu keberadaan anggota keluarganya yang masih belum ditemukan. Namun demikian, krisis center akan terus berjaga selama 24 jam dan kontak center juga disiapkan bagi warga kota untuk sewaktu-waktu bisa dihubungi kapan saja. Dan kami juga masih menantikan Wali Kota Malang saat keluar dari kantornya. Nanti kami akan juga ajak beliau berbincang lebih jauh terkait dengan bagaimana pemerintah Kota Malang menghadapi duka yang begitu dalam. Karena tadi telah disampaikan bahwa selama 3 hari ke depan, pemerintah menghimbau kepada seluruh perkantoran, kepada seluruh OPD dan juga perangkatnya untuk ikut bersama-sama berduka atas insiden yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu dengan setidaknya mengibarkan bendera setengah tiang di setiap gedung-gedung perkantoran, dan juga menghimbau kepada warga Kota Malang untuk menghindari sementara waktu adanya pesta-pesta hiburan malam, untuk lebih menghargai kepada seluruh korban, baik korban luka maupun korban jiwa yang jatuh atas tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu pekan lalu. Arlista. Oke, di belakang Anda ini ada 3 meja kurang lebih. Ada BPBD, Dinkes, dan Kominfo. Jika nanti ada warga yang datang ke Balai Kota ingin melaporkan anggota keluarganya hilang, ini stepnya seperti apa? Harus kemana dulu mereka, Oki? Ya, memang di belakang kami ada 3 meja yang berjajar, ada dari BPBD, ada dari Dinas Kesehatan, dan juga Kominfo. Bagi masyarakat yang nanti akan datang ke krisis center, ingin mencari tahu keberadaan warga atau keluarganya, bisa langsung datang ke bagian Kominfo. Nanti di sana akan dibantu oleh Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada di Kota Malang untuk mencari keberadaan anggota keluarganya. Sementara seluruh rekap data bagi warga Kota Malang yang menjadi korban atas tragedi hari Sabtu pekan lalu seluruhnya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yakni BPBD, yang memang sampai dengan hari ini terus berusaha diupdate, terus berusaha diperbarui supaya angkanya valid, karena terakhir informasi yang disampaikan oleh Kapolri ada 125 korban meninggal dunia, sementara data dari BPBD ada sebanyak 174 korban meninggal dunia. Sehingga cross-check di lapangan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, khususnya bagi warga Kota Malang sendiri, untuk mengetahui berapa banyak warga Kota Malang yang menjadi korban atas insiden tragedi kemanusiaan pada hari Sabtu pekan lalu. Sehingga memang ketiga instansi ini disiapkan di Posko Krisis Center Kota Malang. Nanti dari Kominfo, warga akan memberikan identitas mereka, mulai dari nomor telepon, alamat, dan juga data diri secara lengkap. Namun nanti akan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan untuk menghubungi sejumlah rumah sakit untuk mencari keberadaan apakah yang bersangkutan ada di rumah sakit tersebut, dan jika ada nanti akan dihubungkan dengan anggota keluarga masing-masing. Sementara untuk pendataan, jika memang sudah keluar dari rumah sakit atau sudah dibawa pulang oleh anggota keluarganya, semua pendataan tersebut akan dilakukan oleh anggota dari BPBD yang memang sampai dengan saat ini terus bersinergi untuk kembali memulihkan semangat warga Kota Malang untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam masa duka. Karena seperti himbauan dari Wali Kota Malang, setidaknya selama 3 hari ke depan, mari bersama-sama kita ikut berduka, merasakan empati mendalam kepada para korban. Namun demikian, warga Kota Malang juga tetap harus bersemangat melanjutkan kehidupan yang harus dijalani saat ini. Arlista. Baik, terima kasih banyak Oki Arisandi atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kami masih bersama Bapak Bambang Rukminto, pakar kepolisian. Pak Bambang, kami lanjutkan. Pak Bambang, menurut Anda jika terjadinya kerusuhan, apa yang seharusnya dilakukan petugas? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Bambang karena kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali, tetaplah bersama kami.